Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana Gen Z Iran turun ke jalan, guys. Gen Z Iran turun demonstrasi. Gen Z Iran marah besar terhadap rezim Ayatollah baru-baru ini, guys. Wow, luar biasa. Jadi kalau Gen Z sudah turun tangan, kalau Gen Z sudah turun ke jalan demonstrasi besar-besaran, gila-gilaan, itu artinya ada yang tidak beres. Sebentar lagi Iran akan dinepalkan. Iran akan hancur lebur ya. Karena apa? Karena pengaruh daripada Gen Z. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Gen Z ini berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, generasi boomers, generasi milenial dan lain sebagainya. Kenapa Gen Z ini bisa meruntuhkan pemerintahan? Kalau kita ambil contoh misalnya seperti Nepal. Nepal itu runtuh karena apa? Karena Gen Z. Jadi hati-hati dengan Gen Z. Iran menghadapi monster bernama Gen Z, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Gen Z ini susah dikadalin oleh pemerintah Iran sekarang ini? Kenapa Gen Z ini susah dikendalikan oleh rezim Ayatollah? Kenapa Gen Z ini tidak mudah termakan propaganda? Apa alasannya? Kemudian pemerintah Iran sekarang ini lagi panik, guys, lagi ketar-ketir, sehingga pemerintah Iran sekarang ini memecat beberapa pejabat tinggi di Iran sekarang ini, seperti Menteri Ekonomi, ya, kemudian yang ngurusin bank dan lain sebagainya. Pokoknya diratakan semua, dipecat. Karena apa? Karena kepanikan di Iran sekarang ini sudah seperti tahun 98, guys, krisis moneter. Kemudian ekonomi Iran sekarang ini sangat-sangat hancur lebur ya. Karena apa? Karena pengaruh daripada Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, Amerika itu melakukan strategi apa sih supaya Iran itu hancur lebur sekarang ini? Apa yang dilakukan oleh Amerika? Bagaimana kalau Amerika marah terhadap Konoha? Apakah Konoha juga akan mengalami hal yang sama seperti Iran? Kemudian, apakah krisis ekonomi yang terjadi di Iran sekarang ini, krisis besar-besaran yang terjadi di Iran sekarang ini, dipengaruhi oleh pasukan Mossad dari Israel? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, kenapa berita seperti ini jarang diberitakan di Konoha? Kenapa ditutupi? Apakah karena seiman gitu, sehingga ditutupi? Apakah karena seagama gitu? Apakah karena malu gitu ya? Apakah karena warga Konoha itu tidak kuat menyaksikan keruntuhan daripada Iran? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Iran sekarang ini mengalami permasalahan yang sangat luar biasa, tidak bisa disepelekan, mengalami masalah yang sangat pelik. Kenapa Iran sekarang ini ketar-ketir ya, pemerintah Iran ketar-ketir ya, kemudian rezim daripada Ayatollah juga ketar-ketir. Kenapa? Karena yang dihadapi oleh Iran sekarang ini bukan musuh biasa, tapi seorang generasi yang sangat-sangat luar biasa bernama Gen Z. Seorang monster bernama Gen Z. Kenapa Gen Z ini disebut sebagai monster? Apa alasannya? Karena Gen Z ini adalah generasi yang lahir di era digital, di era internet. Jadi Gen Z ini lebih percaya kepada Google, lebih percaya kepada internet daripada percaya sama pemuka agama dan orang tua serta guru. Ya, itu kalau saya perhatikan. Jadi Gen Z ini nggak bisa dibohongi, guys. Kalau pemerintahan Iran misalnya mengatakan, oh kita hancur itu karena pengaruh daripada Amerika. Oh, kita hancur karena Israel. Kita hancur karena pihak ketiga, karena iblis, karena Dajjal dan sebagainya. Kalau misalnya pemerintahan Iran mengatakan seperti itu, mereka nggak peduli, mereka nggak mau tahu. Mereka nggak menerima itu. Karena apa? Karena mereka nggak bisa dikasih propaganda. Kalau generasi boomers ya, milenial masih bisa kemakan propaganda, tapi Gen Z enggak, karena mereka mengetahui informasi yang sebenarnya. Mereka tahu informasi dari internet gitu. Jadi Gen Z yang ada di Iran ini kan mereka juga bersosial media. Mereka melihat di luar negeri seperti di Nepal misalnya, seperti di Konoha misalnya. Di Konoha juga kan sebenarnya pernah yang namanya Gen Z melakukan serangan besar-besaran ya, demo besar-besaran. Cuman gagal ya. Karena apa? Karena Gen Z di Konoha itu mudah diprovokasi ya.
Itu kalau saya perhatikan. Tapi kalau genjet di luar negeri itu seperti Nepal ya, di negara-negara lainnya di, Prancis, di Eropa dan sebagainya, wah mereka itu sangat-sangat monster sekali ya. Jadi kalau saya perhatikan genjet yang ada di Iran ini bukan sembarangan genjet, guys. Sangat-sangat tidak bisa dikendalikan. Genjet yang ada di Iran ini tidak bisa dijinakkan dengan yang namanya dalil-dalil ayat kitab suci, nggak bisa. Kalau di Konoha itu ya, genjet itu masih bisa dijinakkan dengan apa, dengan pemuka-pemuka agama. Contoh misalnya ya, pimpinan-pimpinan daripada ormas di Konoha dikumpulin ya, kemudian dakwah terhadap genjet ya. Nah, biasanya tuh ini akan mempengaruhi keputusan daripada genjet. Tapi kalau di luar negeri nggak seperti itu. Ya, genjet daripada Iran nggak seperti itu. Mereka nggak mau tahu. Ya, itu urusan daripada pemerintah. Kalau pemerintah mendukung yang namanya proksi-proksinya itu urusan kalian ya. Yang penting ekonomi jangan sampai hancur. Nah, yang bikin genjet di Iran sekarang ini marah besar itu karena ekonomi hancur-hancuran, guys. Kenapa ekonomi daripada Iran ini hancur-hancuran? Kenapa, eee, hancur lebur? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena Iran diembargo oleh Amerika, sengaja diembargo oleh Amerika. Apa urusannya, apa hubungannya? Ya sangat mempengaruhi karena dolar itu mempengaruhi, guys, ya. Jadi gini, guys, ya, kita tuh nggak boleh ngeyel ya, nggak boleh naif gitu, nggak boleh hanya melihat dari satu sudut pandang. Konoha juga seperti itu. Mitra dagang Konoha terbesar, salah satu terbesar itu adalah Amerika. Nomor 2 mitra dagang Indonesia itu adalah Amerika. Maksudnya gini ya, barang-barang dari Indonesia itu banyak yang diekspor ke Amerika. Jadi kalau kita cari masalah dengan Amerika, kita yang rugi gitu. Bukan berarti saya berpihak pada Amerika, enggak, saya nggak berpihak Amerika, saya nggak berpihak pada Israel, enggak. Kita yang rugi, guys. Karena apa? Karena konsumen itu banyak di Amerika, perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mereka ekspornya ke luar negeri. Salah satu contoh misalnya seperti sepatu misalnya. Sepatu dari Indonesia itu banyak dijual di luar negeri. Karena apa? Karena di Indonesia itu ada karet. Karet ini diolah jadi sepatu dan diekspor ke luar negeri. Itu akan menghasilkan yang namanya devisa gitu ya. Dan kita tidak banyak masalah gitu ya. Karena apa? Karena perusahaan-perusahaan kita eksis terus ya. Kalau Amerika mengembargo Konoha, ya selesai. Kan banyak perusahaan yang bangkrut. Itulah yang dialami oleh Iran gitu. Jadi kita itu nggak boleh membenci yang namanya Amerika, membenci banget gitu, nggak boleh. Nggak boleh, guys. Nggak boleh seperti itu. Karena apa? Karena semua negara itu ada kelebihan dan kelemahannya ya. Walaupun Amerika itu dikata-katain warga Konoha jahat, tapi donatur terbesar di Palestina itu kan Amerika, kalau boleh jujur ya. Tapi kan orang yang jujur itu kan di Konoha dimusuhi, guys. Karena apa? Karena pahit ya. Warga Konoha tidak pernah mengaku itu. Amerika adalah salah satu donatur terbesar di Palestina. Tapi Konoha tidak pernah mengaku itu ya. Yang ada di pikiran warga Konoha itu membenci Amerika, terus saja dibenci ya. Nggak apa-apa, udah benci aja. Nanti kita akan berakhir seperti, Suriah gitu ya, berakhir seperti Iran gitu ya. Kalau kita menyayangi Amerika itu bukan kita membenci ya, memusuhi, bukan. Kalau kita mau menyayangi Amerika itu ya kita harus menciptakan seperti misalnya Google ya. Kita harus menciptakan tandingan Google ya. Kemudian kita menciptakan Facebook, Meta, menciptakan YouTube dan sebagainya. Bisakah? Nggak bisa. Nggak bisa, Konoha nggak mampu. Nggak mampu, karena apa? Karena pemerintah kita tuh korup ya. Kita bikin aplikasi juga nanti dananya dikorup, kita nggak bisa. Jadi jangan, kekanak-kanakan gitu, "Wah mereka jahat." No, jangan seperti itu, guys. Jangan rasis gitu, rasis itu namanya. Nggak boleh seperti itu. Setiap negara itu ada kelebihan dan kelemahannya. Apakah Iran itu suci? Enggak, Iran itu banyak dosa. Iran versus Irak dulu banyak tuh ya orang yang meninggal. Jadi jangan ini ya, jangan karena seiman gitu, seagama, oh kita dukung mati-matian Iran, nggak boleh seperti itu ya. Kita harus benar-benar netral ya. Kita sebagai kaum intelektual itu nggak boleh rasis terhadap agama atau suku tertentu. Ya, kita nggak boleh melihat agamanya apa, nggak boleh. Ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, biasanya negara itu hancur berantakan ya, kemudian rejimnya itu digulingkan. Rata-rata kalau saya perhatikan itu faktor daripada ekonomi. Jadi Iran harus hati-hati. Kenapa Soeharto dulu lengser? Apa alasannya? Karena faktor ekonomi, krisis ekonomi. Bung Karno juga sebenarnya kan
di zaman Bung Karno itu kan ada tuh masalah inflasi gila-gilaan ketika Bung Hatta lengser ya, nggak ada yang mengendalikan ekonomi sehingga dicetak duit banyak banget ya. Sehingga apa, sehingga terjadi yang namanya inflasi gila-gilaan ya. Itu pengaruh daripada apa, pengaruh daripada ekonomi ya, sehingga Soekarno juga lengser, Soeharto juga lengser, ya. Jadi pemerintah itu bisa hancur berantakan faktor ekonomi, itu sangat berpengaruh guys, jangan sepele gitu. Itu yang dialami oleh Iran sekarang ini. Kemudian Iran itu kalau saya perhatikan tuh sekarang lagi panik-paniknya guys. Rejim Iran sekarang ini ya mau mecat beberapa petinggi-petingginya, ya mereka menghadapi para demonstran, tapi sudah terlambat. Karena apa? Karena nilai mata uang mereka itu sudah ambles guys, mirip seperti tahun 98. Inflasi gila-gilaan, krisis moneter ya, tidak bisa terselamatkan. Kemudian kenapa berita-berita seperti ini tidak diberitakan di Konoha gitu? Apa alasannya? Kalau saya perhatikan itu ya tidak berimbang ya. Jadi kalau ada kejadian misalnya nih kejadian negatif terhadap Israel, maka berita ini akan diterus di up terus ya, berjilid-jilid gitu, akan headline terus ya kalau misalnya nih ada berita negatif terhadap Israel. Tapi kalau ada berita negatif terhadap Iran nggak diberitakan, cenderung ditutupi ya. Mungkin ada 1, 2, 3 media, tapi nggak terlalu banyak. Mayoritas kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, media itu lebih menyorot Israel. Kalau ada kesalahan Israel akan disorot terus ya. Ya, jadi media-media di Konoha itu seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa media-media di Konoha itu cenderung ya, nggak semuanya tapi ya, cenderung menjelek-jelekan yang namanya Israel. Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena masyarakat Konoha itu pengen Israel hancur. Lalu media-media mencari informasi yang bisa memberikan mereka semacam kesenangan gitu ya. Jadi kalau ada berita negatif terhadap Israel, mereka akan senang gitu, warga Konoha akan senang ya, bersorak-sorak, "Hore, hore!" gitu ya. Mereka tidak pernah diedukasi gitu, warga Konoha itu tidak pernah diedukasi, ya. Warga Konoha itu selalu membenci yang namanya Israel ya, selalu menjelek-jelekan yang namanya Israel. Ya, tapi kalau kita berpikir secara rasional ya, bisa aja Palestina yang salah kan. Kenapa saya mengatakan Palestina itu yang salah? Kenapa saya mengatakan bahwa Gaza itu yang salah? Jadi gini guys, kenapa Gaza itu dijajah sama Israel? Kenapa? Apa alasannya? Kenapa Gaza itu selalu ya menurut mereka itu selalu mereka yang disiksa gitu ya. Selalu mereka yang dikucilkan oleh Israel ya. Kenapa bisa seperti itu? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu ya, mohon maaf bagi yang nonton video ini, saya tidak berpihak pada Israel dan Gaza ya. Saya ngomong apa adanya di sini ya, omong yang jujur gitu ya. Gini guys, karena Gaza itu tidak mandiri. Kenapa mereka dijajah? Karena mereka tidak mandiri. Contoh ya, contoh. Ini jujur ya guys ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman muslim yang nonton video ini. Saya harus mengedukasi generasi bangsa kita biar tidak melihat hanya dari satu sudut pandang gitu ya. Hanya membenci Israel, hanya membenci Israel. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi gini, kenapa Gaza itu dijajah oleh Israel? Kenapa? Karena air bersih masih bergantung sama Israel. Kenapa Gaza itu dijajah? Karena apa? Karena listrik masih bergantung sama Israel. Ya, kemudian teknologi masih bergantung sama Israel. Kemudian teknologi pertanian masih tergantung sama Israel. Apa-apa bergantung sama Israel. Semua hal bergantung sama Israel. Lalu gimana caranya mau merdeka coba? Kalau bergantung sama Israel. Iya kan? Iya nggak sih? Lalu tiba-tiba misalnya nih Israel memutus yang namanya listrik ya, memutus yang namanya air bersih. Lalu orang Palestina atau orang Gaza berteriak, "Oh kami terjolimi, oh kami dijolimi, kami nggak dapat air, kami nggak dapat air." Ya salah sendiri, kenapa nggak berusaha ya kan? Kan tanahnya sama-sama gersang, ya. Israel tanahnya gersang, Gaza juga tanahnya gersang, sama-sama gersang. Tapi kenapa Israel bisa dapat air bersih? Kenapa? Karena mereka punya otak. Mereka bekerja keras, mereka mikir. Mereka berusaha merubah air laut menjadi air tawar. Apakah orang-orang Gaza berpikir seperti itu? Enggak kan? Mohon maaf ya bagi yang nonton ini, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Karena saya kesel ya selama ini yang dijelek-jelekan itu Israel. Saya tidak berpihak pada Israel, tapi kita nggak boleh melihat dari satu sudut pandang. Sama seperti misalnya nih ya, ibaratnya nih, kita itu kan membenci Belanda ya. Iya kan?
Padahal ada kok kebaikan-kebaikan daripada Belanda, tanpa kita sadari. Apa itu? Belanda membangun sekolah, Belanda membangun rumah sakit, Belanda menyekolahkan ya warga Konoha sampai ke Belanda. Ada banyak tuh ya lulusan-lulusan daripada Belanda, warga Konoha seperti Bung Hatta dan lain sebagainya. Ada banyak tuh. Ya kemudian irigasi, ya kemudian Belanda meninggalkan yang namanya rel-rel kereta api ya. Kemudian kota tua, ada banyak peninggalan Belanda, ya. Apakah Belanda itu suci? Enggak, saya tidak mengatakan Belanda itu suci, tapi kita selalu melihat dari satu sudut pandang. Kenapa? Karena kita tidak seagama dengan Belanda. Karena kita menganggap bahwa Belanda itu kafir. Coba kalau Belanda itu beragama Muslim misalnya, kita akan mengatakan, oh Belanda itu adalah kakak tertua. Ya, itu kita harus menghormati karena belum tentu Belanda itu orang yang suci. Ya, kita harus menghormati. Pasti seperti itu warga Konoha. Jadi permasalahan kita itu ya sebenarnya itu karena seiman gitu. Ini sebenarnya yang menghancurkan semuanya. Yang penting seiman. Kalau seiman itu ya apapun masalahnya kita harus bela-bela terus ya. Sama seperti Gaza misalnya, seperti Palestina misalnya. Bisa aja ya misalnya nih warga Gaza itu ya, mereka dijajah sama negara lain, sama Israel misalnya, karena mereka tidak berpikir gitu ya, tidak berpikir mandiri ya, supaya air bersih jangan bergantung sama Israel ya, supaya listrik jangan bergantung sama Israel ya kan. Mereka selalu bergantung yang namanya donasi-donasi gitu ya. Mereka bikin iklan-iklan ya, warga Gaza itu bikin iklan-iklan ya. Kemudian ketika dapat donasi dari iklan-iklan ya, dari propaganda-propaganda, lalu mereka dapat duit, lalu mereka ngerokok di pengungsian ya, ngerokok bikin anak gitu. Iya kan? Harus mandiri dong. Saya tidak berpihak pada Israel ya, saya juga membenci apa yang dilakukan oleh Israel, tapi come on, jangan mau dibodoh-bodohi gitu ya. Biarkan mereka berusaha sendiri. Buktinya pemerintah Konoha pengen mendatangkan warga gajah dari gajah ke Konoha, tapi kan mereka nggak mau tuh. Kenapa? Karena mereka takut kerja gitu. Intinya gitu. Kita hanya melihat dari satu sudut pandang ya. Kita hanya melihat Israel itu jahat, tapi kita tidak pernah menghakimi yang namanya warga gajah. Kenapa kalian itu dijajah? Ya karena kalian bodoh gitu. Ya kenapa warga gajah itu dijajah terus? Ya karena nggak mandiri gitu. Iya kan? Saya tidak berpihak pada Israel di sini ya, saya berpihak pada kebenaran gitu. Karena saya kesel banget gitu, media-media di Konoha itu selalu menjelek-jelekkan Israel gitu, nggak pernah netral gitu. Ya, kita sebagai kaum intelektual itu harus netral. Kita harus butuh yang namanya edukasi gitu. Jangan dijejeli berita hanya dari satu sudut pandang terus ya. Nggak boleh seperti itu guys ya. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan itu, apakah ini ada pengaruh daripada Mossad? Iya, sangat berpengaruh. Kenapa Mossad ini berpengaruh? Ya karena orang Iran sendiri mau dipengaruhi, iya kan? Iran juga bisa kok mempengaruhi Israel. Kalau misalnya nih Iran punya mata-mata, bebas aja kalau mau pergi ke Israel, kan nggak ada yang larang. Tapi kan permasalahannya apakah warga Israel itu mau diprovokasi? Apakah warga Israel itu mau turun ke jalan demonstrasi gitu, menggulingkan Om Netanyahu? Nggak mau kan? Kenapa? Karena Israel itu negara maju, mereka sudah berkecukupan. Kalau disogok pakai duit juga mereka nggak mau ngapain. Mereka sudah berkecukupan. Jadi cara paling jenius ya supaya masyarakat itu nasional itu ya nasionalis maksudnya berikan mereka kecerdasan ya, bikin mereka cerdas ya, berikan mereka kesejahteraan. Supaya apa? Supaya mereka tidak mengkhianati negaranya. Kenapa Iran mau mengkhianati negaranya? Kenapa kalau misalnya nih agen-agen Mossad itu merekrut yang namanya orang-orang Iran itu sendiri jadi agen Mossad misalnya, jadi mata-mata misalnya. Kenapa mereka mau? Karena mereka butuh duit. Kenapa mereka butuh duit? Karena ekonomi mereka hancur. Ya, jadi kita harus berpikir rasional gitu. Jangan berpikirnya itu ya kemakan propaganda. Oh, ini ada informasi. Oh, Israel itu jahat. Oh, kita menelan bulat-bulat. No, jangan seperti itu. Ya, kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Kita harus mendengarkan Israel, kita harus mendengarkan Iran, kita harus mendengarkan Gaza. Nggak boleh hanya mendengarkan satu pihak. Nggak boleh seperti itu ya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Apakah Iran sekarang ini kena batunya? Apakah ini semacam kutukan, apakah ini semacam karma gitu, apakah ini ajab?
Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, kalau seiman itu, mereka akan mengatakan, "Oh, ini bukan ajab." Enggak, ini adalah cobaan dari Yang Maha Kuasa. Kalau seiman ya, tapi kalau beda iman, ini adalah kutukan. Oh, ini karena mereka sering maksiat. Oh, karena mereka sering LGBT gitu ya. Padahal di Konoha juga banyak LGBT kok. Oh, mereka maksiat. Oh, di Aceh itu banyak maksiat, guys. Ya, dari mana saya tahu? Ya karena peningkatan HIV menurut data ya, di HIV itu gila-gilaan. Padahal Aceh itu negara apa? Bukan negara ya, provinsi syariat kan. Coba bayangkan ya, provinsi syariat tapi jumlah kasus HIV lonjakan terbesar di Konoha itu ya di Aceh. Jadi jangan munafik deh ya. Kita tuh nggak boleh munafik ya. Ya kita harus rasional gitu ya, harus jujur ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.